Ya, monggo, Beb. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis Arba'in Nawawiyah, yang hadis yang ke-19. Kemarin sudah kita terangkan sebagian dari hadis tersebut, yaitu ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Sampai di situ kita terangkan, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah Subhanahu wa taala di hadapan kamu. Dan maksud di dalam menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka apabila kita laksanakan demikian, yahfadka, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Artinya memberikan keselamatan kepada kita, melindungi kita, anak-anak kita, keluarga kita, baik urusan dunia sampai urusan akhirat. Dan ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hak-hak Allah. Ya, kemudian kita berusaha untuk selalu mematuhi Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Tajidhu tujahaka, maka kamu akan mendapati riayahnya Allah, akan mendapati nusrahnya Allah, akan mendapati perlindungan Allah, pertolongan Allah, dan ra'fah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kasih sayangnya dan penjagaannya yang sangat sempurna, dekat di hadapan kita. Sangat dekat dengan kita. Sebagaimana diceritakan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Safinah, beliau diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan tugas dalam perjalanan. Kemudian pecahlah dia punya perahu, sehingga beliau terdampar di sebuah hutan. Ketika terdampar di sebuah hutan itu, dia dapati seekor singa yang begitu besar. Maka dia mengatakan kepada singa itu, "Ana maula Rasulillah wa ma'i kitabuhu." Aku ini adalah maulanya Rasulullah. Artinya utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya punya surat yang akan saya sampaikan, ya, kepada seseorang. Maka singa tersebut berjalan di hadapannya, mengangguk-anggukkan kepalanya, menunjukkan jalan untuk keluar di hutan tersebut. Sampailah ke tempat yang dikehendakinya, sebuah desa. Barulah singa itu mengangguk-anggukkan kepala, memberikan isyarat bahwa dia sudah selesai tugasnya, menunjukkan jalan. Ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Diceritakan juga bahwa Syekh Zahruk, bahwa beliau adalah seorang yang soleh dan ahli takwa. Satu ketika beliau berada di hutan, dan terjadi hutan yang hujan yang begitu deras. Akhirnya beliau mencari perlindungan. Didapatilah sebuah
apa namanya, ghor, sebuah kahfi, apa namanya itu, gua, sebuah gua. Maka beliau masuk ke gua tersebut. Ternyata di gua tersebut ada seekor singa yang begitu besar dan dalam keadaan lapar. Maka beliau mengatakan kepada singa itu, wahai singa, kita sama-sama hamba Allah, maka kita sama-sama berlindung dari kilat halilintar ini dan derasnya hujan. Maka singa itu pun diam dan beliau beristirahat dan malamnya hari pun tahajud di gua itu dalam keadaan tenang. Bahkan singa itu pun akhirnya tidur di dekatnya, mengusel-ngusel tubuh daripada imam tersebut, seolah-olah mencari kehangatan tubuh daripada imam itu, dan singa itu tidak mengganggu apa-apa. Sampailah di pagi hari, kemudian imam itu melanjutkan perjalanan dalam keadaan selamat. Ya. Dan satu ketika beliau cerita, si Syekh ini, masuklah beliau akhirnya di sebuah desa. Dalam perjalanan itu masuk dalam sebuah desa. Subhanallah, dalam perjalanan di desa tersebut ada seorang wanita yang keluar dari rumahnya. Maka beliau mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat wanita yang secantik ini. Akhirnya dia matanya memandang wanita tersebut sampai berlalu di hadapannya, dan matanya terus memandang dari kelak-kelak tubuhnya yang berada di hadapannya, sampai akhirnya dia masuk ke rumah yang lain. Maka dalam perjalanan itu tidak lama kemudian dia lihat seekor anjing yang menggonggongi dia. Kemudian anjing itu berusaha untuk mengejarnya. Imam itu pun juga lari. Akhirnya dikejar terus sama anjing. Akhirnya didapati dan digigit tangannya dan disobek-sobek bajunya dan dalam keadaan luka. Akhirnya dia bisa selamat dari anjing tersebut, tapi dia sudah sempat tangannya luka. Dia istirahat di satu tempat dan dia mengatakan, Subhanallah, tadi malam aku tidur dengan seekor singa dalam keadaan selamat dan terlindung dari bahayanya singa. Tapi begitu saya berbuat maksiat kepada Allah, begitu saya berbuat maksiat dengan Allah, maka saya tidak selamat walaupun dengan seekor anjing. Akhirnya dia luka karena dari gigitan anjing tersebut, karena silap matanya melihat seorang wanita yang bukan mahramnya. Itu cerita yang disebutkan dalam kitab-kitab, bagaimana orang yang dia takwa kepada Allah dijaga oleh Allah, tapi begitu salah sedikit, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Akhirnya dia dalam keadaan tidak selamat dari bahaya yang ada di sekitarnya. Demikian juga kita. Kalau kita takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mata kita jaga selalu melaksanakan perintahnya, telinga, jadi 7 anggota tubuh lah. 7 anggota tubuh dan 1 batin. Mata, kedua telinga, dan tangan, kedua kaki, perut, kemaluan, dan lisan. Ini ada perintah-perintah Allah di dalamnya, ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya yang kita bisa bahas. Ya. Mata yang melihat maksiat, khianat, mengejek orang dengan matanya, telinga yang mendengar hal-hal yang buruk. Demikian juga larangan Allah, kaki yang berjalan ke tempat yang buruk.
larangan tangan yang mungkin mencuri ataupun memukul yang bukan haknya, kemudian perut yang dimasuki barang yang haram, lisan yang berbohong atau lisan yang menyakiti hati orang, kemudian kemaluan yang berbuat zina, kemudian hati yang memiliki iri, dengki, sombong, takabur, riya, suudzon, kemudian benci, permusuhan dan sebagainya. Kita jauhkan dari hal-hal tersebut, kemudian kita gunakan mata ini untuk baca Quran, telinga untuk mendengarkan nasihat, tangan untuk membantu orang, kaki melangkah ke masjid, melangkah untuk membantu orang, perut kita memasuki barang yang halal, kemudian lisan kita gunakan baca Quran, zikir dan memberi nasihat orang, ya, kemudian kemaluan kita gunakan kepada hal yang halal, ya, istri kita, itu semua dapat pahala. Dan demikian juga hati kita isi dengan kasih sayang kepada orang, rahmah, tawadhu, ikhlas, husnudon, kemudian memiliki hati yang rahmah kepada sesama orang, syafaqah. Maka hal tersebut merupakan amalan-amalan yang menjaga perintah-perintah Allah. Maka Allah berjanji, ya tajidhu tujahaka, maka kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu untuk menolong kita dari segala macam bahaya, termasuk bahaya corona ini. Allah berjanji melalui lisan Rasulullah, pasti kita akan dijaga. Idza sa'alta fas'alillah. Ai idza aradta an tas'ala syai'an fas'alillah an yu'tika iyyahu bifadlihi fa innahu al-ghani al-malik al-jami' al-asya' al-mu'tiya wa la mani'a siwahu. Maka apabila kita berhajat kepada sesuatu, ya, kita berhajat kepada sesuatu apa saja, baik urusan duniawi, urusan ukhrawi, ya, urusan duniawi meminta kesehatan, meminta perlindungan, meminta rezeki, meminta pekerjaan, meminta jodoh, meminta anak, meminta kesolehan anak, ya, meminta selamat, ya, urusan-urusan dunia untuk minta kelancaran segala sesuatu. Dan juga urusan akhirat, minta bebas dari siksa kubur, minta husnul khatimah, minta masuk surga Firdaus bersama Nabi SAW. Fas'alillah, mintalah segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, pemilik segala sesuatu, ya, berjanji, ya, ud'uni fastajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, maka pasti aku akan berikan. Dan secara hakikat memang tidak ada yang bisa menolong kepada kita dan tidak akan ada yang bisa mencukupi semua kebutuhan kita, apa yang kita hajatkan, baik urusan dunia atau akhirat, kecuali hanya Allah. Yang lain-lainnya hanya merupakan perantara saja. Manusia sebagai perantara. Ya. Orang yang ada di sekitar kita sebagai perantara kita. Pada hakikatnya mereka tidak memiliki daya dan kekuatan apa-apa kecuali dari Allah. Datangnya rezeki, ya, ada sebabnya. Tapi musabibul asbab adalah Allah. Allah lah yang menggerakkan sebab itu sampailah datang rezeki pada diri kita. Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk ada kesehatan, diberi kesehatan, dan penyakit itu tidak akan mengganggu kita. Itu semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Maka hati kita jangan terkesan dengan sebab. Hati kita jangan terkesan dengan sebab. Hati kita harus terkesan dengan Allah sebagai musabibul asbab. Ya, karena Allah itu maha kuasa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah ceritakan
menjelaskan kekuasaannya yang banyak ada di dalam Al-Quran dan juga di ayat-ayat kauniyah ini. Ya, ayat-ayat kauniyah kita bisa melihat langit yang begitu besar tidak bertiang. Di atas kita itu ada langit, di atas kita ada matahari, di atas kita ada bulan, di atas kita ada bintang. Yang mana berat jenis langit, berat jenis bumi, bintang, bulan, matahari, ya jutaan bahkan miliaran ton, ya, tapi dia menggantung di angkasa sana tidak menjatuhi kita. Ini sebuah kekuasaannya Allah. Ya, tanah yang sama kita lihat menumbuhkan satu di sampingnya tomat yang masam, kemudian yang sampingnya ada lombok, ya ada cabai yang pedas. Padahal tanahnya sama, airnya sama, ya semuanya sama, tapi beda-beda rasanya. Padahal berdekatan, tidak keliru. Ya, lombok tidak juga membuahkan tomat atau sebaliknya. Ini semua kekuasaan Allah yang ada di hadapan kita. Begitu banyak makhluk yang kita lihat atau yang tidak kita lihat, semua dapat rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kurang apa? Bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya, maka yang berkuasa itu Allah. Semua makhluk lemah, maka kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mengeluarkan bayi, ya, tanpa melalui seorang laki-laki, yaitu Maryam alaihissalam melahirkan Nabi Allah Isa tanpa disentuh laki-laki. Demikian pula Allah melahirkan Hawa melalui laki-laki tanpa perempuan. Melalui Nabi Allah Adam alaihissalam tanpa ada perempuannya. Dan Allah mencipta Nabi Allah Adam tanpa melalui perantara laki-laki dan perempuan. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya, ya, maka yang lain adalah lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan onta dari batu sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Saleh alaihi salam, bahwa beliau Allah Subhanahu wa taala melahirkan seekor onta yang begitu besar keluar dari batu. Allah kuasa. Allah Subhanahu wa taala kuasa menghidupkan 4 ekor burung yang diambil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian dicacah-cacah, ya dipotong-potong, kemudian dicampur dari satu, diletakkan di 4 penjuru, ya, kemudian dipanggil kembali itu burung dan terbang hidup kembali. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi itu yang Allah tampakkan baik di dalam Al-Quran, ayat-ayat kauliyah yang bisa kita baca, dan ayat-ayat kauniyah yang bisa kita baca melalui mata kita dan pikiran kita. Allah adalah Maha Kuasa. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa qala ja'a fil hadis, ya, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta ya syi'al na'lihi idza inqata'a. Ya, di kasresin, ya. Jadi hendaknya kata Nabi SAW, kamu minta sesal daripada kamu apa saja dari hajat kamu kepada Tuhan kamu, semuanya sampai kepada tali yang terputus di sandalnya. Apabila sandal kita putus, ya sandal jepit itu apabila cepat putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Tawus li Ata nafa'ana Allahu bihima. Iyyaka an tatluba hawaijaka
mimman yagluku bab man yagluku babu dunaka wa alayka biman babuhu maftuhun ila yaumil qiyamah amruka an tas'alahu wa wa'daka an yujibaka. Ya, Sayyidina Tawus bilang kepada Atha, jangan sekali-kali kamu meminta hajat-hajat kamu yang mana pintunya tertutup. Ya, pintunya tertutup. Dan hendaknya kamu meminta kepada yang pintunya selalu terbuka ila yaumil qiyamah. Ya, maka dan Allah memerintahkan, itu maksudnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk meminta kepadanya bahwa ada akan yujibaka dan telah menjanjikan untuk memberikan kepada kamu. Kalau kita minta kepada orang, pada manusia, maka manusia itu sifatnya ya tidak suka untuk dimintai. Tabiat manusia ini. Walaupun itu ayah kita sendiri, ibu kita sendiri. Sekali, 2 kali kita minta, 3 kali dikasih. Tapi kalau terus-terusan kita minta, dia pun akan jengkel. Nah, kita pun kita tahu sendiri kalau kita dimintai terus anak-anak kita. Minta terus, minta ini, minta ini, minta ini. Padahal kita sudah berikan ini. Maka kita pun akan jengkel. Kok minta-minta terus? Nanti dulu lah. Cari yang penting dulu. Kita sendiri akan mengeluh dengan permintaan. Padahal itu anak kita yang kita sangat cinta. Berbeda dengan Allah. Berbeda dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka apabila kita minta ya. Dan Allah benci kepada seseorang yang tidak mau minta kepadanya. Jadi kalau Rasulullah itu manusia yang sangat dicintai oleh Allah karena beliau suka meminta kepada Allah. Coba lihat kehidupan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW hidupnya penuh dengan doa. Pagi ada doa pagi, siang ada doa siang, sore ada doa sore. Makan ada doa makan, minum ada doa minum. Lepas makan, lepas minum, doa jalan menuju masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk rumah, doa keluar rumah. Doa pakai pakaian, doa lepas pakaian, doa masuk kamar mandi. Jadi hidupnya ya seluruhnya full doa, full meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itulah menunjukkan betapa akrabnya, betapa dekatnya Rasulullah dengan Allah karena sukanya meminta. Jadi kalau kita banyak minta sama Allah, banyak doa sama Allah, banyak manja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru Allah cinta dengan kita. Jadi kita diberi kesempatan untuk bermanja-manja dengan Allah. Kita ini biasanya tidak mau meminta kecuali kalau kepepet, salah. Ya. Kalau kita tidak punya uang, belas baru kita banyak doa dan banyak nangis. Ketika kita banyak uang, banyak rezeki lancar, kemarin-kemarin pekerjaan banyak, uang banyak, lupa kita dengan Allah untuk minta. Salah. Dalam keadaan sarra wa dharra, dalam keadaan nikmat atau tidak nikmat, kita meminta kepada Allah. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah juga dalam keadaan kita punya atau tidak punya, tetap kita memberi semampu kita. Waqala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ahabun nasi ilan nas man istaghna 'anil nas. Yang paling dicintai oleh seseorang terhadap seseorang yang lain adalah orang yang dia istighna 'anil nas, tidak mau tidak merasa berbutuh dengan orang, tidak merasa berhajat dengan orang. Jadi kalau kita bergaul dengan seseorang, baik dia seorang yang kaya raya ataupun orang pejabat tinggi atau apalagi orang biasa, siapa yang paling dicintai oleh mereka adalah orang yang tidak pernah minta. Orang yang tidak pernah mengaturkan keluh kesahnya. Nah, kita akan dicintai sama orang. Ya ahabun nasi ilan nas man istagha 'anin nas. Jadi kalau kita bergaul dengan seseorang tapi kita apa-apa masih minta, apa-apa kita ngomong, apa-apa kita sampaikan kepada dia, orang itu lama-lama tidak suka dengan kita. Tapi kalau kita ya ini istighna anhu artinya tidak ajat, tidak butuh sama dia.
Jadi hubungan persaudaraan kita, hubungan perkawanan kita, perhubungan agama, tidak ada minta-minta. Wa aqbadun nas illa nas man ihtaja illa nas wa sa'alahum. Dan paling dibenci oleh seseorang kepada orang yang lain apabila kita merasa butuh kepada orang itu dan meminta kepada mereka. Wa ahabun nas ila Allah azza wa jal man sa'alahu man wastaghna bihi an ghairihi. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu minta kepadanya dan tidak butuh kepada selain Allah. Ya, wa nistaghna bihi an ghairihi. Istighna bi billah an ghairillah. Jadi kita merasa sudah saya milik saya hanya Allah saja. Saya apa-apa butuh sama Allah. Saya apa-apa minta sama Allah. Dan saya tidak berhajat dengan manusia siapapun. Saya akan tidak meminta kepada mereka. Istighna anin nas billah. Ya, kita tidak berhajat kepada manusia karena kita punya Allah. Kita bersama Allah. Maka orang itu, justru orang itu paling dicintai oleh Allah. Wa abghadun nas ilaihi man istaghna anhu wa sa'ala ghairahu. Ya, dan yang paling dibenci oleh Allah dari manusia itu adalah orang yang dia tidak berhajat dengan Allah, merasa tidak butuh dengan Allah, dan meminta kepada selain Allah. Disebutkan dalam syair, la taqsidil makhluqa rabbuka aqrabu wa man qasadal makhluqa la syakka yat'abu. La tas'alanna bani adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdubu, ya Allah yaghdubu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdubu. Ya, janganlah kamu ya menuju kepada makhluk. Ya, jangan meminta kepada makhluk, datang kepada makhluk untuk minta. Rabbuka aqrab, padahal Tuhanmu lebih dekat dengan kamu. Barang siapa yang menuju kepada makhluk untuk meminta, maka tidak diragukan bahwa itu akan memberatkan orang itu atau makhluk itu. Jangan sekali-kali kamu minta hajat kamu kepada Bani Adam. Tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah sangat murka apabila kita tinggalkan untuk tidak kita mintai. Sedang Bani Adam akan marah apabila kita mintai. Disebutkan bahwa permintaan itu ada dua. Yaitu satu, permintaan ya lam tajril adah bijirani ala aidil khalq. Ada hal-hal yang tidak mungkin bisa diberi oleh makhluk. Ya. Seperti petunjuk, hidayah, taufik, kefahaman, ilmu, kesembuhan dari penyakit, kemudian dapatnya keselamatan dari bala dunia atau bala akhirat, kemudian pengampunan, ridha Allah, masuk surga, bebas dari neraka. Semua itu tidak boleh kita minta dengan siapapun kecuali Allah. Karena yang punya hidayah hanya Allah, yang punya kesembuhan hanya Allah, yang memberi ilmu kita hanya Allah, yang menolak bala dan musibah hanya Allah, yang memberi kesehatan Allah, yang memberi pengampunan Allah, yang memberi ridha adalah Allah, yang memasukkan kita surga Allah, yang membebaskan kita dari neraka Allah. Maka tidak boleh minta kepada hal-hal yang disebutkan tadi, hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, majaratil adatullah bijriyani ala aidil khalqihi kadarahim wa dananir wa hamlu syai'an thaqil wa zar' wal hiyatah wa tabakh fa yas'alullaha ta'ala an yusarahu lahu wa an yu'atifahu ala qulubil khalqi thumma yas'alul khalq. Ada hal-hal yang dari Allah, hanya saja hal-hal tersebut ada sebab yang bisa dilakukan oleh Bani Adam. Ya, Allah berikan sebab
bisa melalui Bani Adam. Seperti apa? Uang, dirham, dinar, rupiah, dolar. Kemudian juga mengangkat barang yang berat, kemudian barang-barang pertanian, beras, ya, gula dan lain-lain. Kemudian jahitan, masakan, dan lain-lain, dan hal-hal yang sifatnya lahiriah kayak gitu. Jelas Bani Adam bisa melakukan, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala gerakkan asbab-asbab yang ada di alam semesta ini sehingga bisa condong kepada diri kita. Ya, minta kepada Allah. Kemudian setelah itu usaha kepada makhluk. Tapi pertama kali minta kepada Allah. Pertama kali minta kepada Allah. Supaya Allah Subhanahu wa taala gerakkan seluruh makhluk-makhluk ini, baik yang ada di langit atau yang ada di bumi, yang miliknya Allah semuanya, dan di bawah genggam kekuasaan Allah. Ya Allah, gerakkan semua makhluk-makhluk yang ada di alam semesta itu khidmat dengan saya. Ya, ada doa dari seorang wali Allah. Ya, doanya Habib Umar bin Hafid. Saya pernah dikasih ijazah sama Habib Umar untuk menggerakkan semua makhluk ini, ya, khidmat dengan kita. Ya, nanti insyaAllah kalau pas saya ingat, saya akan kasih nanti. Jadi Habib Umar pernah ngasih ijazah, kau minta sama Allah ini. Minta kepada Allah supaya makhluk tunduk pada kita untuk memberi kepada kita. Kata Habib Umar. Wasakhirli ilahi kulla abdin wa makhlukin walau summal jibal, kata beliau. Ini ijazah untuk antum-antum yang dengarkan ucapan saya ini. Ijazah dari Habib Umar. Sebenarnya ini ijazah khusus sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan saya dapat barokah dari semua antum apabila antum amalkan ini. Ya, ijazah lakum semuanya. Kata Habib, baca ini 25 kali tiap hari. Wasakhirli ilahi kulla abdin wa makhlukin walau summal jibal, kata Habib. Summal jibal itu maksudnya walaupun gunung-gunung yang bisu, gunung-gunung yang bisu yang tidak mendengarkan ucapan kamu, ya, dia akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang gunung yang bisu itu untuk khidmat dengan kamu. Sakharallahu lana. Itu walaupun summal jibal. Manusia-manusia yang ataupun makhluk-makhluk yang tidak bergerak hatinya untuk menolong dan membantu kita, digerakkan sama Allah, karena Allah kuasa. Ya Allah, antum baca 25 kali tiap hari. Wasakhirli ilahi kulla abdin wa makhlukin walau sumal jibal. Ini berhubungan dengan keterangan ayat dan apa yang saya katakan tadi, bahwa hal-hal yang sifatnya lahiriah kita minta sama Allah supaya makhluk-makhluk itu digerakkan sama Allah, menolong kita dan membantu kita. Kita tidak berhajat dengan makhluk itu. Dan kita tidak bergantung dengan makhluk itu. Karena makhluk Allah banyak. Banyak sekali. Yang penting kamu berdamai dulu sama Allah. Ya, kita berdamai dulu sama Allah. Kita dekat dulu sama Allah. Minta sang penguasa, satu-satunya penguasa ini apabila dekat dengan kita, supaya Allah gerakkan semuanya. Ya, supaya Allah gerakkan semuanya. Gitu. Wa yajuzu lil faqir an yas'ala min ghairihi bi syurut thalathah. Boleh seorang yang fakir, orang yang miskin meminta selain kepada Allah, tapi dengan 3 syarat. An yakuna ajizan anil kasbi. Ilahi kulla abdin wa makhlukin walau summal jibal. Ya.
Ya, orang yang fakir. Jadi sebenarnya meminta-minta itu hukumnya haram. Ya, minta kepada manusia itu hukumnya haram. Tak boleh. Jadi ngemis, minta, ngomong, tak boleh. Kecuali tiga hal. Kalau kita fakir, betul-betul tidak ada kemampuan. Dengan tiga syarat. Satu, memang kita orang fakir itu tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Ajizun anil kasbi. Kenapa tidak mampu bekerja? Ya mungkin lumpuh dia. Kenapa tidak bisa? Tua. Sudah tua bangka. Tak mampu dia bekerja. Dia sakit. Betul-betul sakit yang tidak mampu dia bekerja. Hmm. Gitu ya. Wa alla yu'zil mas'ul. Syarat yang kedua, tidak mengganggu orang yang kita minta. Pertama, orang itu memang tidak mampu bekerja. Yang kedua, caranya meminta itu jangan sampai membuat apa namanya, membuat orang yang kita minta itu jengkel, ganggu, datang terus ngomong terus goda terus, nah, itu akhirnya Allah yulihu alaih, mengulang-ulang permintaan terus, ya jengkelkan itu namanya, ya menjengkelkan permintaan. Wa huwa liman yajidu kifayata yawm wal lailah haramun khabar. Tetapi kalau ada seseorang yang dia punya hal yang bisa untuk makan besok, cukup untuk makan besok, ya makan sehari semalam, ada barang yang untuk makan sehari semalam, makanan sehari semalam, maka haram minta dia. Sebutkan dalam khabar, man sa'ala syai'an indahu wa indahu ma yughnihi fa innama yastakthiru min jamri jahannam. Ya, ini riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Barang siapa yang meminta sesuatu padahal dia memiliki sesuatu yang bisa untuk cukup untuk pada dirinya, maka dia berarti yastaksir min jamril jahannam. Min jamril jahannam. Dia ini memperbanyak dari bara api neraka jahannam. Apa maksudnya yugnihi? Maksud yugnihi yang mencukupi dirinya, dia cukup untuk makan siang dan makan malam. Dia ada makanan untuk makan siangnya, ada makan untuk makan malamnya, sudah ada itu, sudah jangan minta orang. Kalau sampai minta tidak boleh. Yang boleh itu memang dia tidak mampu, tidak punya apa-apa. Betul, satu. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang kita minta. Maksudnya dalam keadaan pas tidur, dalam keadaan sibuk dia bekerja. Dan yang ketiga, tidak boleh mengulang-ulang permintaannya. Tidak boleh terus-terusan. Ya, disebutkan bahwa anna sa'ilan ata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala a'tuh. Thumma nadhara fa idza tahta ibtihi mikhlah mamlu'atun bi khubzan. Faqala lastu bisailin bal tajir. Lasta bisailin bal tajir. Thumma alahu bidurratul darban. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar meminta kepada seseorang. Meminta, kemudian Sayyidina Umar bilang kepada orang samping, kasih itu orang itu. Setelah dikasih, semanadara fa'idha tahta ibtihi mikhlah mamlu'ati bil khubus. Di ketiaknya itu ada kantong penuh dengan roti. Akhirnya dipanggil sama gimana? Kamu ini bukan peminta-minta, tapi kamu ini orang yang kaya, punya makanan banyak kok kamu masih minta. Kemudian dia ambil cemetinya, dipukul orang itu. Ya, gitu.
Wa yukrahu lil ghani qabul sadaqah wa kadza su'aluhu walau bilisanil hal in alima dafi'il halihi. Makruh orang yang dia cukup kemudian dia menerima sedekah. Ada orang ngasih sedekah diterima. Tidak minta ini, dikasih. Makruh kalau kita minta. Demikian juga kalau kita minta. Walaupun dengan lisanil hal. Apa lisanil hal? Tidak ngomong lisannya, tapi dia menunjukkan dirinya seolah-olah kurang. Ya, menunjukkan bahasa body language-nya, bahasa tubuhnya bahwa dia itu orang miskin, orang butuh. Walaupun ngomongnya tidak ngomong, tapi bahasa tubuh menunjukkan seperti seolah supaya dikasihani. Tidak boleh. Itu meminta dengan cara politik gitu. Ya, ya, dia memelas-melaskan dirinya, menunjukkan bahasa tubuhnya seolah dia butuh. Tidak boleh. Itu juga itu adalah makna dari permintaan minta, makna dari makna minta. Makna dari minta. Gitu ya. Disebutkan dalam riwayat la tahillu sadaqatu lil ghina wala lidhi mirrah. Bi kasril mim tasdid mirrah. Ay kuwah. Ay sahih bihaitu yaqdiru 'ala al-kasbi. Ya, tidak halal sedekah kepada seorang yang dia memiliki kemampuan, memiliki kekayaan. Demikian juga orang yang memiliki kekuatan tenaga. Ya. Wa yanbaghi liman sa'ala al-makhluqin an yarahum kal ardi allati jaral ma'alaiha. Fa innaha la ta'thira laha fi ijra'ihi fala yamilu biqalbihi ilaihim bal ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanbaghi li syakhs an yas'ala Allah an yughnihu an khalqihi li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a aliyan yaqul Allahumma aghnina an khalqika faqala la taqul hakadha fa innal khalqa yahtaju ba'dhum ila al-ba'd walakin qul Allahumma aghnina an shiraril khalqik. Qala man hum? Qala alladhina idza a'tahu manau wa idza mana'u abau. Kata disebutkan kita tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak berhajat kepada siapapun. Ya. Karena Sayyidina Ali pernah meminta, ya Allah, berikan aku kekayaan sehingga aku tidak berhajat kepada aghnina an khalqika, tidak berhajat kepada seluruh makhluk-makhlukmu. Rasulullah jangan bilang seperti itu, karena makhluk itu satu dengan yang lain saling membutuhkan. Itu kan manusia makhluk sosial ya. Tapi Allahumma aghnina an syirari khalqik. Ya Allah, janganlah aku berhajat kepada makhluk-makhlukmu yang jahat. Dari makhluk-makhluk yang jahat. Ada seorang berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghnini anin nas. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk tidak butuh dengan manusia. Sayyidina mengatakan, iyyaka antas alal mauta. Ya. Jangan sekali-kali kamu meminta kemati. Jadi kalau kita ini tidak butuh dengan manusia berarti mati sudah. Nah, ya mati kata. Kalau minta mati berarti kamu. Tapi mintalah Allah maghnini an syirarin nas. Nah. Gitu. Sudah 40 menit. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi yang lain. Kita buka tanya jawab.
dari teman-teman yang mau bertanya. Gimana Pak Novi caranya? Oke, monggo yang ingin bertanya bisa lewat chatting atau mungkin speakernya dinyalakan, mic-nya, jadi bisa langsung komunikasi dengan Habib. Monggo. Yang menyalakan mereka atau saya? Mereka nanti langsung. Mereka bisa. Oke. Monggo. Ayo, kalau mau ada yang tanya sama Habib langsung. Oke, Assalamualaikum Beb. Ngapunten. Oke, saya Rafiq Beb. Oh iya Mas Rafiq, betul. Agak bergeser sedikit Beb terkait dengan rezeki yang tadi jenengan sampaikan. Oke, ada yang mengatakan kan bahwa rezeki itu sudah ada takarannya sendiri, sudah ada jatahnya sendiri, bahkan sudah tercatat seperti itu kan ngoten nggih. Nah, sisi lain kita biasanya kan ada amalan-amalan untuk apa namanya, menambah rezeki, terus kemudian memperlancar rezeki. Itu seperti apa itu, Beb? Apakah ketika kita mengamalkan itu rezekinya memang ditambah dari semula yang sudah ditetapkan atau gimana nih, Beb? Oke, jazakumullah. Ya. Jadi ada pertanyaan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Seseorang sudah punya jatah masing-masing dari rezekinya. Tapi kenapa ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk nambah rezeki? Apakah memang dengan amalan-amalan itu rezeki kita, artinya jatah kita bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan tiap-tiap orang yang datang dilahirkan di muka bumi ini dengan rezekinya masing-masing. Jadi setiap anak yang lahir dia sudah ada catatan rezekinya. Ya, makan, minumnya, hidupnya, jodohnya, bahkan nasibnya sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Adapun amalan-amalan dan juga doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisa menambah dan bisa memberikan keberkahan dari rezeki itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk akan menambah keberkahan rezeki, menambah jatah rezeki juga dengan doa. Jadi Allah tentukan apabila kamu mengamalkan seperti ini, maka kamu akan tambah rezeki. Kalau kamu tidak mengamalkan, ya kamu tidak tambah rezeki. Jadi disebutkan la yuradul qada ya illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Jadi hatta ketentuan Allah, ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditolak dengan doa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yamhullah ma yasha'u wa indahu ummul kitab. Yamhullah ma yasha'u. Yamhullah ma yasha'u. Allah Subhanahu wa taala menghapus apa saja yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ummul kitab yang tidak ada yang tahu, hatta malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu apa yang dalam ummul kitab itu. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qada'ul mubram. Ada qada'ul mu'allaq, ada qada'ul mubram. Qada'ul mubram tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jadi kita sebagai manusia diperintahkan untuk menjalankan asbab lahir dan asbab batin. Tapi
jangan bergantung dengan asbab itu. Kita bergantung hanya kepada Allah. Kita hanya jalankan sebab. Dan iqamatul asbab itu minal ibadah. Kita ini menjalankan sebuah sebab itu bagian dari ibadah. Jadi antum bekerja jangan niat untuk mencari rezeki. Karena rezeki sudah ditentukan Allah. Antum bekerja untuk ibadah saja. Beribadahlah dalam bekerja. Beribadahlah dalam berusaha. Kamu bertani, beribadahlah dalam bertani. Rezeki bisa dari pertanian itu dan bisa dari jalan yang lain. Ya, jangan kita batasi rezeki Allah datang dengan pertanian kita. Jangan Allah batasi rezeki akan datang dalam dagang kita. Jangan Allah batasi rezeki Allah datang dari kantor kita. Jangan Allah batasi. Allah punya 1001 jalan rezeki. Maka kita bekerja ke kantor, kita bekerja berdagang, kita bekerja bercocok tanam atau nelayan untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang ditentukan dan dituntunkan oleh Allah. Sepertinya menjaga halal dan haram, menjaga fikihnya dengan baik, kejujuran dan sebagainya untuk ibadah. Nanti dapat pahala. Dapat dan tidak dapat dalam dagangan kita keuntungan, tetap dapat pahala. Gagal atau tidak gagal dalam persawahan kita, dalam cocok tanam kita, tetap dapat pahala. Karena nilai niat kita ibadah. Kemudian Allah akan bukakan pintu rezeki dari mana-mana lagi. Silaturahmi membuka pintu rezeki. Ya. Bersedekah membuka pintu rezeki. Berdoa membuka pintu rezeki. Salat duha membuka pintu rezeki. Banyak baca surat Al-Waqi'ah. Ya, surat Al-Waqi'ah membuka pintu rezeki. Istighfar membuka pintu rezeki. Jadi itu semua adalah sebab-sebab batin, sebab-sebab batin yang Allah tuntunkan melalui Rasulullah untuk kita amalkan akan membuka pintu rezeki. Jadi nanti Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dari arah mana-mana yang Allah kehendaki. Gitu. Ya, ada lagi. Ada Bib, ini ada yang ngechat dari Gufron Haryanto. Tanya ini Bib, sesuai dengan ajaran kita dilarang meminta-minta kecuali dengan 3 syarat yang tadi disampaikan. Bagaimana posisi kita yang kadang ada orang meminta, baik kerabat ataupun orang lain yang tidak masuk ke 3 syarat tadi. Kadang kita berpikir yang penting niat kita sedekah. Bagaimana menyikapinya, Bib? Itu pertanyaan. Iya, jadi itu syarat-syarat yang tadi disebutkan, kita tidak boleh meminta dengan kecuali dengan 3 syarat itu untuk diri kita. Tapi kalau ada orang yang meminta kepada kita, kita jangan suudzon dan kita jangan meneliti-neliti, mencari-cari tahu tentang orang itu butuh atau tidak, orang itu sebenarnya bagaimana, itu bukan tugas kita. Ya, kita husnudzon saja bahwa dia itu meminta kepada diri kita. Insya Allah dia karena berhajat kepada kita. Dia meminta kita beri, maka kita berikan saja dengan niat untuk sedekah dan niat atau hadiah. Ya, niat hadiah atau sedekah semampu kita dan seikhlas kita. Jadi sedekah itu yang paling bagus adalah seikhlasnya. Ikhlas tadinya betul-betul rela hati kita itu memberi, jangan berat hati. Jangan memberi karena malu. Karena tidak dapat pahala ini kalau kita memberi seseorang karena kita malu. Jangan memberi karena kita dipaksa. Beri ikhlas karena Allah. Ya khusnudzon kepada orang itu, insyaallah orang itu butuh. Ya, maka kita dapat pahala. Kalau kita yakin ternyata seperti yang terjadi yang Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Umar tadi kan lihat, dia yakin bukan berita, bukan sekali dia lihat bahwa orang itu membawa makanan yang banyak di ketiaknya. Padahal dia meminta itu
kalau kita artinya orang punya kekuasaan seperti Umar, atau itu adalah murid kita, atau itu adalah family kita, kita tetap beri. Sayyidina Umar tidak meminta kembali tadi itu, tetap dikasih, cuman dikasih peringatan. Nah, kita pun juga kasih nasihat kepada seorang dengan ikhlas. Nasihat itu pun juga dapat pahala. Nasihat kalau memang kita yakin bahwa orang itu ternyata memang mampu sebenarnya, maka kita nasihati. Kita beri motivasi, ya, beri motivasi dia supaya mau mandiri, mau bekerja, mau berusaha, begitu. Beri motivasi. Jadi insya Allah dapat pahala juga kita memberi motivasi seseorang untuk dia mau bergerak mandiri. Tapi kita tidak boleh tadi itu mencari-cari tahu, tidak boleh. Ya, fadhil. Nah, ini ada lagi Bib yang tanya, kalau misalkan sedekahnya kepingin bersedekah kepada saudara dan keluarga, padahal kebanyakan masih dalam kondisi mampu. Kalau ada orang keluarga kita, family, dia sebenarnya orang-orangnya masih mampu, kita ini jangan niatkan sedekah kalau kepada mereka, kasihkan hadiah. Jadi hadiah itu lebih terhormat. Jadi dan insya Allah orangnya tersinggung, apalagi pada ustadz, pada guru kita, atau pada seseorang yang dia mungkin artinya ustadz gitu ya, artinya orang yang punya kedudukan ilmu dan sebagainya, atau keluarga kita yang lebih tua dari kita gitu. Jangan niat sedekah kepada mereka, niat memberi hadiah. Jadi kita membawakan umpamanya sembako umpamanya itu, atau hal-hal itu, kita bilang ini hadiah untuk antum. Ini bukan pemberian apa-apa, tapi ini adalah hadiah. Jadi pahalanya pun juga sama, ya, pahalanya sama. Bahkan akan lebih tinggi pahalanya karena kita menghargai kepada orang yang kita beri. Kemudian juga kepada keluarga itu ada nilai silaturahminya. Jadi ada nilai pahala pemberian dan ada nilai silaturahmi. Silaturahmi untuk menyambungkan persaudaraan lebih erat, lebih akrab. Nah, itu lebih pahalanya besar. Jadi kalau kepada orang yang lebih tinggi dari kita, atau orang yang dia masih mampu, niatkan sebagai hadiah, bukan sedekah. Ya. Ada lagi? Monggo, ada yang mau menyampaikan secara langsung dengan Habib? Mic-nya bisa dinyalakan. Monggo. Ada apa enggak kira-kira? Belum ada Bibnya. Saya kasih ijazah kepada antum semua. Ini habis ini saya tutup dengan doa. Satu ijazah tadi ya, wasakhir li ilahi kull abdin wa makhlukin wa lasumul jubal. Itu ijazah dari Habib Umar bin Hafid untuk ditolong sama Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya. Dibaca 25 kali tiap hari. Juga ijazah apa namanya, baca surat Al-Waqi'ah. Jadi surat Al-Waqi'ah ini adalah suratul ghina. Ya, suratul ghina. Orang yang baca surat Al-Waqi'ah, insya Allah dia tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan dalam hidupnya. Nanti akan ada rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi jamaah yang mulia, kalau antum dapat rezekinya masih bisa dijatah, berarti kita kurang takwa, masih bisa dikira-kira. Orang pegawai negeri atau pegawai swasta, kita nggak tahu. Bulan depan kamu
dapat rezeki berapa? Maka dia nyebutkan nominal. Ya, sekian. Yakin kamu? Yakin saya akan dapat rezeki sekian. Oh, berarti kamu kurang takwa. Karena rezeki kamu sudah tertakar seperti itu. Kalau orang yang takwa itu dia akan dapat rezeki. Gimana? Kamu dapat rezeki berapa nanti ke sebulan? Tidak tahu, saya tidak tahu. Allah punya rezeki yang banyak. Tidak terhingga saya punya rezeki, tidak tahu. Gitu. Jadi nanti akan ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, wallahu alam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, atau ada sahabat lain lagi. Beliau keluar dari masjid, masuk ke sebuah padang pasir, mencari tempat yang sepi, kemudian dia buang air di situ. Buang air di situ. Di tengah-tengah dia buang air, ada seekor tikus masuk ke lubangnya, ya, kemudian menggigit uang dinar emas, diletakkan di luar. Kemudian masuk lagi, kemudian dinaikkan lagi uang dinar, terus sampai 17. Kemudian selesai buang air, dia ambil uang dinar yang 17 itu di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aneh. Ini aneh. Saya buang air di Sakhra, ada tikus masuk lubangnya membawa uang dinar sampai 17 kali ini. Apa kata Nabi? Itu adalah rezeki yang Allah SWT berikan kepada kamu melalui tikus. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau Allah berkehendak, maka tikus pun akan bisa datangkan rezeki. Kalau Allah berkehendak, angin pun akan bisa datangkan rezeki. Kalau Allah berkehendak, apa yang ada di sekitar kita akan bisa datangkan rezeki. Allah mampu. Allah semuanya di bawah kekuasaannya Allah. Jadi maka amalkanlah amalan-amalan asbab-asbab batin. Kata Habib Umar, asbab batin ini kalau kamu amalkan jauh lebih kuat, jauh lebih tajam, jauh lebih jitu daripada asbab lahir, dan akan bisa dirasakan langsung kepada lahir itu sendiri. Seperti corona sekarang ini. Ya, kalau kita menjalankan asbab-asbab batin, itu sendiri akan berpengaruh langsung kepada lahir. Contoh, asbab-asbab batin untuk menjaga kita dari corona apa? Tingkatkan ibadah. Baca Quran, istighfar, tahajud, sedekah. Ya, itu akan membuat hati kita tenang. Kita ini punya sebuah spirit dalam batin, saya akan dijaga oleh Allah karena saya sedekah. Itu ada sebuah yakin. Saya akan dijaga sama Allah karena saya sudah berdoa. Saya akan dijaga sama Allah karena saya tahajud. Saya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, saya perpanjang sujud. Saya dijaga oleh Allah karena saya istighfar. Saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya sedekah. Saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya puasa dan doa. Baca Yasin tiap hari untuk jaga diri dari corona. Maka keyakinan spiritual yang dalam diri kita ini apa jadinya? Ya otomatis kata dokter, kalau orang pikirannya tenang kan imunnya meningkat. Imunitas dalam tubuhnya meningkat. Pikirannya tenang, fresh, tersenyum, tidak stres karena banyak ibadah, maka otomatis tubuhnya ini sehat. Tubuhnya sehat. Karena pikirannya tenang, tubuhnya sehat. Imunitasnya akan meningkat kan? Jadi amalan batin langsung mengefek kepada fisik. Fisiknya apa? Tidak lesu orangnya, tetap sehat, tetap fresh, tetap tersenyum, dan imunnya meningkat. Orang bilang kalau orang mikir, wah nanti sekarang corona, bagaimana, ini layu sebelum berkembang ini orang. Mau perang sudah takut duluan. Ya. Nah, ini orang stres itu. Dia sakit sebelum datang corona. Dia sudah sakit duluan. Sakit batinnya.
Kenapa sakit batinnya? Imannya nggak ada, lemah ya imannya. Imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Tidak ada amalan. Coba kalau dia tingkatkan amalan, tingkatkan sedekah, tingkatkan istighfarnya, tingkatkan tahajudnya, ya, tingkatkan Qur'annya, tingkatkan istighfarnya, tingkatkan dari amal-amal yang seperti itu, maka dia akan meningkat. Rasa cemas dalam hatinya akan hilang-hilang selama-lama dikit-dikit karena dia bersandar kepada Allah. Jadi jamaah yang mulia, orang itu cemas, orang itu khawatir karena lemah sandaran. Jadi kalau orang itu sandarannya kuat, apalagi sandarannya kepada Allah, ya, sandarannya Allah yang tidak pernah lemah, kuasa tidak pernah turun kekuasaannya, kaya tidak pernah miskin, ya. Hebat terus tidak akan pernah. Dia akan tenang hidupnya karena dia punya sandaran yang kuat. Dibanding umumnya orang, kenapa sih orang yang punya kekuasaan dan orang yang kaya raya kadang-kadang dia hidupnya tertampak lebih tenang dibandingkan dengan orang yang miskin, umumnya orang yang kerja harian. Saat ini kalau dia tidak kerja, yang tidak dapat duit. Kalau dia tidak dagang, yang tidak dapat duit. Akhirnya dengan adanya lockdown ataupun PSBB ini, ya, orang khawatir. Karena orang khawatir, waduh, saya gimana. Kalau orang yang kaya, tabungannya di saldonya ada 5 miliar dia. Fresh uangnya dia murni, uang 5 miliar. Lockdown 1 tahun tidak apa-apa. Ya, artinya dia punya uang 5. Seolah-olah dia hidupnya lebih tenang. Kenapa? Dari sandaran tadi. Dari sandaran hati. Coba bayangkan orang yang bersandar dengan duit saja kan tenang. Apalagi bersandar dengan zat yang punya alam semesta. Orang yang bersandar dengan duit, itu pun juga akan terjadi kelemahan. Kenapa? Karena juga dia berpikir, bagaimana ya kalau nanti uang saya habis? Bagaimana ya kalau nanti? Mesti ada rasa khawatir dalam dirinya. Karena dia tahu bahwa hal yang dia sandari satu saat akan ada kelemahan. Orang yang punya kekuasaan, dia sadar bahwa kekuasaannya akan hilang, akan habis waktunya. Orang yang punya kekayaan, dia sadar bahwa kekayaannya akan habis. Sehingga rasa kekhawatirannya itu muncul. Coba kita sekarang, para jamaah yang mulia, bersandarlah kepada Allah yang kaya raya, yang tidak pernah miskin. Bersandarlah kepada Allah, la ilaha illallah, yang punya segala-galanya. Ini kalau kita tingkatkan rasa sandaran tadi itu kuat dalam hati kita, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah hidupnya para wali, itulah hidupnya para saleh. Kenapa dia tidak khawatir? Karena dia bersandar kepada Qawi, bersandar kepada Ghani, bersandar kepada Qadir, bersandar kepada Aziz, bersandar kepada Jalla Jalaluhu, ya, kepada Allah yang Maha Kuat. Nah, tingkatkan sandaran kita dalam batin kita, antum hidup tenang. Dan hidupnya tenang antum, supaya meningkatkan gimana? Ya, berusaha untuk dekat-dekat lah. Berusaha untuk dekat-dekat sama Allah, supaya Allah mau dekat kita. Ya, Allah, supaya kita kan sebenarnya berusaha untuk beramal tadi itu, mendekat-dekat Allah itu supaya kita bisa dekat sama Allah gitu. Sehingga rasa batin kita ini sebenarnya dekat Allah dengan kita, tapi yang membuat jauh adalah apa? Yang membuat jauh? Yang membuat jauh adalah gelapnya hati kita. Yang membuat jauh adalah jauhnya amalan kita yang Allah sukai. Sehingga kita merasa jauh. Ada kotoran-kotoran yang membuat kita ini seolah jauh dengan Allah. Kotoran apa? Maksiat mati. Kotoran apa? Kotoran hati yang ada hubud dunia, kotoran hati yang ada iri, dengki, sombong, takabur, riya, suudon, kotoran hati yang ada angkuh, amalan kita yang rusak, mungkin lisan, mata, telinga, ini hal-hal
Sehingga terus ibadah kita kurang, Qurannya kurang, zikirnya kurang, istighfarnya kurang, tahajudnya kurang, wiridnya kurang, amalan-amalan yang soleh-soleh tadi itu kurang, sehingga ada kabut batin, hijab yang menjadikan kita jauh dengan Allah. Coba hijab itu kita singkap dengan minta sama Allah dan banyak amalan yang saya sebutkan tadi dan hindari maksiat lahir dan batin. Nanti kita akan dekat dengan Allah. Itulah yang dilakukan oleh para orang-orang saleh, sehingga hatinya tenang karena dia dekat dengan Allah. Kalau hatinya tenang, jangankan kalau antum sendiri, orang yang di sekitar antum jadi tenang. Ya, aura ketenangan antum itu dekat, bisa ada kepada orang yang di sekitar. Antum pernah merasakan duduk dengan orang saleh kan? Duduk dengan orang-orang yang dekat sama Allah itu. Duduk sama dia aja, tenang hati kita. Memandang wajahnya, tenang. Kita sumpah, duduk melihat wajahnya, tenang. Jangankan langsung, kadang-kadang dengar ceramahnya Habib Umar, atau YouTube, atau senyumannya, atau itu saya tenang hati. Apalagi kalau orang duduk bersamanya. Nunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa aura batinnya ini sangat-sangat tenang, sehingga jadi sumber untuk memberi ketenangan orang-orang yang di sekitarnya. Nyebut namanya saja bikin kita tenang. Sudah, inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Inda kita menyebut namanya orang yang saleh, itu rahmat Allah tenang kita turun. Jadi, maka untuk itu jamaah yang mulia, mari kita tingkatkan amalan-amalan yang sifatnya batin. Insya Allah dengan amalan-amalan yang sifatnya batin kita amalkan, maka amalan-amalan yang batin yang kita tingkatkan ini akan bisa mengefek kepada lahir. Termasuk rezeki ya. Rezeki kita ini akan mudah dengan amalan batin kita. Ana ijazahi antum baca surat Al-Waqi'ah dan salat duha tiap-tiap hari. Surat Al-Waqi'ah habis salat asar sekali. Nah, kalau seandainya antum sangat berhajat dengan rezeki, ya, maka antum laksanakan salat duha itu, kemudian antum baca surat Al-Waqi'ah 14 kali sampai 41 kali dalam satu dudukan. Orang yang baca surat Al-Waqi'ah 41 kali dalam satu dudukan dan dia lakukan, maka dia akan lihat keajaiban. Dia akan lihat keajaiban. Rezeki datang pada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dari mana? Wallahu a'lam. Baca surat Al-Waqi'ah. Istiqomah tiap-tiap hari asar. Atau kalau punya hajat betul 41 kali Al-Waqi'ah. InsyaAllah akan lihat keajaiban bilahi Rabbi dengan barakah surat Al-Waqi'ah itu. Antum ini dulu, insyaAllah nanti lain waktu kita ijazah yang lain dari amalan-amalan. Ini lockdown ini harus banyak ijazah, datangkan rezeki kelihatannya. Iya betul, Beb. Gitu. Ya, banyak suruh ngamalkan gitu. Nanti insyaAllah akan datang, kita akan kasih lagi ijazah untuk datangkan rezeki yang lain. Ya, dua ini diamal dulu. Al-Waqi'ah sama tadi itu wasakhir li ilahi kullu abdin wa makhlukin walau sumal jibal, itu dibaca sama Al-Waqi'ah sama salat duha. Ya, 3 perkara itu untuk amalkan, istiqomah, insyaallah nanti akan lihat keajaiban Allah. Itu layak. Nanti akan datang, kita akan kasih ijazah yang lain. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya awalan awalin, ya akhir akhirin, wa ya dzal quwwatil matin. Ya rahimah masakin, ya rahmah kanin, ya rahmana, ya rahmah wa jamil muslimin, farij anil muslimin. Allahumma afina wa safina wa fatna wa surna wa salimna wa farij anna wal muslimin
Allahumma kfina wa iyyahum jami'an syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma aslihna wa aslih man fi sara'isal muslim. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki sara'il muslimin. اللهم ارفع واصرف عنا من الاذى والبلاء والحروب والزلازل والظلم وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والوباء خاصه وباء كورونا ما ظهر منها وما بطن واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. يا كنا ربنا تقبل منا وتب علينا انك صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Habib. Alhamdulillah ya. Tinggal nanti kalau jenengan kurun kapan lagi dikabari kula, Beb. Nggih, nanti saya chat panjenengan. Nggih, nanti hari apa, jam berapa, terus kajian nopo ngoten nggih. Nggih, insyaallah. Nggih, siap, Beb. Nggih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kawan-kawan nanti jam 3 bersama Habib Ubaidillah Al-Habsyi, kajian tematik di link yang sama. Ini sama, Ustaz Novi. Sama. Ya, Sama. siap. Siap, Bos. Tataan, gimana kabarnya Ustaz Tataan? Alhamdulillah. Oke, ngaji terus, Masya lockdown, kudu ngaji istiqomah ya. Oke. Lanjutkan Ustaz Taatan. Lockdown di bulan nih Ustaz, nang omah terus. Lockdown aku gak metu sampai lah metu ta. Aku lho gurung metu omah blas, metu pisan tok wingi tuku baterainya mik. Mas Hari kena lockdown, ya apa YouTube? Lockdown Ngevlogin nang omah. YouTube play iki hari iki. kualah iki. Ya jam 3 ya, habis asaran lah, nanti sama Habib Ubed. Bim Adel, ini suaranya Bim Adel tidak muncul ini. Iya. Betul, Mas. Betul. Metu ae mau Habib Adel iku mau. Enggak itu Bim Adel ini. Bim Iki Habib Adel ono suarane diurupno ta. yang di gak muncul ini. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Antum lockdown, Ustaz. Bib, antum lockdown, Bib. Kirul. Suarane Habib Adel lockdown. Ketua Ya, Presiden. Nanti nunggu persirekamannya akan Halo, diupload linknya nanti. Gustoni. Yo, aman.